Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, dimana di statistika itu kalau kalian pergi ke sebuah kantor atau instansi, baik itu pemerintah ataupun swasta, nah kita akan menjumpai di mana banyak bentuk-bentuk tabel atau bentuk diagram. Nah, di situ adalah masalah yang berkaitan dengan statistika. Nah, untuk statistika ada beberapa kata yang harus kalian tahu, baik definisinya dan cara membedakannya. Yang pertama datum, kedua data, dan apa itu statistika. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan keterangan-keterangan dari suatu kejadian atau objek, baik yang berupa angka, simbol, atau sifat sebelum mengambil keputusan. Nah, kumpulan-kumpulan keterangan itulah yang disebut dengan data. Jadi kumpulan-kumpulan keterangan itulah yang kita sebut dengan data. Sedangkan masing-masing dari keterangan itu disebut dengan datum. Jadi data adalah bentuk jamak dari datum. Nah, jenis-jenis data itu ada dua. Yang pertama data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Data kuantitatif itu bila data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka. Nah, data kuantitatif ini diperoleh dengan cara menghitung dan mengukur. Misalnya data nilai matematika siswa kelas 12. Nah, itu namanya data, ya. Terus untuk kedua data kualitatif. Data kualitatif itu bila data yang ada bukan berupa bilangan atau angka. Data kualitatif itu berupa data bentuk sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Misalnya data bidang studi favorit dari siswa kelas 12. Nah, jadi kita membuat data, ada berapa siswa yang menyukai bidang favoritnya, misalnya matematika, ada berapa siswa yang menyukai bahasa Indonesia. Nah, itu namanya data bentuk kualitatif atau bentuk sifat. Nah, dari keterangan-keterangan itu yang berupa angka, bilangan, ada juga ukuran yang mewakili data. Nah, ukuran-ukuran inilah yang disebut dengan statistika. Jadi kalau ada yang menanyakan apa itu statistika, ya, yaitu berbentuk kumpulan keterangan yang berupa angka yang dihasilkan dari mengukur. Terus lagi kalau penyajiannya. Nah, penyajian data itu ada dua, penyajian data statistik. Itu yang pertama statistik deskriptif, yaitu segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Jadi bisa digambarkan. Yang kedua statistik inferensi, yaitu statistik yang diperoleh dari data yang ada dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar. Nah, jadi harus bisa membedakan dari data-data tersebut. Terus lagi ada lagi yang kita ketahui yaitu populasi dan sampel. Di mana bedanya antara populasi dan sampel? Kalau populasi, kalau Ibu contohkan misalnya pelajar SMK yang berdomisili di Palembang. Nah, populasinya pelajar SMK yang berdomisili di Palembang. Sampelnya adalah siswa yang mewakili yang berdomisili di Palembang. Jadi kalau sampel itu yang hanya mewakili saja, atau yang kita ambil keterangannya itu beberapa siswa, tidak semuanya. Jadi kalau populasi itu mencakup semuanya, kalau sampel yang mewakili, ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyajikan data pada statistika. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar.
Pernah kalian lihat bentuk tabel seperti apa? Ya. Nah, perhatikan penjelasan materi berikut ini. Nah, berikut penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, di sini contohnya. Tabel itu berisi tentang, contohnya di sini tahun, perguruan tinggi, negeri, swasta ada 2. Terus jumlahnya. Nah, ini mencakup tahun, terus jumlah perguruan tingginya, jumlah siswanya, mahasiswanya, swastanya, terus dijumlahkan. Ya, ini contoh tabel. Nah, terus yang lulusan SMKX yang melanjutkan ke perguruan tinggi periode 2000-2007. Terus lagi tabel tentang jenis kelaminnya. Jenis kelamin untuk D3, S1, dan S2. Jumlahnya ada berapa? Nah, ini contoh dalam bentuk tabel. Nah, di sini untuk membuat tabel kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan atau interval kelasnya. Ya, di sini distribusi frekuensi dari tinggi badan kelas 10 sampai kelas 12 di SMK. Nah, di sini ya. Terus yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram itu ada beberapa macam. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan diagram batang, ya. Nah, di sini diagram batang, penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dibuat dalam posisi vertikal atau horizontal, jadi ada 2. Nah, perhatikan contoh cara membuat tabel berikut ini ya. Nah, contoh, diberikan data mahasiswa yang masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi tahun 2000 14 orang, 2001 15 orang, 2002 14 orang, 2003 10 orang, 2004 12 orang. Terus perguruan tinggi swasta ada 2000 tahun 2006 orang, 2001 7 orang, 2002 4 orang, 2003 5 orang. Nah, sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat untuk perguruan tingginya kita buat jadi 2. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Di tahun 2000 untuk negeri itu ada 14 orang, tinggal kalian salin di sini. Untuk swastanya ada 6 orang. Nah, seperti itu. Jumlah 14 tambah 6 20. Terus 2001 untuk perguruan tinggi negeri ada 15. Perguruan tinggi swasta ada 7. Jumlahnya 15 tambah 7 22. 2002 ada 14 orang. 2003 ada 10 orang. Salah, 2002 untuk swasta itu 4 orang. Jumlahnya 18. 2003 10. Untuk swasta ada 5. Jadi 15. Nah, kita jumlahkan di sini jumlahnya. 2 tambah 8 10 tambah 5 15 1 tambah 2 3 5 6 7 75 orang. Kalau kita jumlahkan yang ke bawah 14 tambah 5 9 tambah 4 13 1 2 3 4 5 ada yang belum ya, 6 tambah 7 13 4 17 tambah 5 20. Nah, jadi ini sama ya, kanan sama kiri itu sama. Nah, itu cara penyajian data dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, kalau ditanyakan ini yang pertama ke dalam tabel, yang kedua sajikan dalam diagram batang.
Dalam diagram batang kita buat dulu garis kartesiusnya. Terus ini untuk jumlah ya, jumlahnya itu ada yang negeri ada yang swasta. Lihat 4, 5, 6, 7, yang paling besar itu sampai 15. Berarti kita gunakan angka mulai dari angka 2 saja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah gitu ya. Tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Nah, terus kita hubungkan untuk 2000, tahun 2000 negeri ada 14. Jadi kita ambil di sini. 2000 negeri ada 14, swasta ada 6. Swasta ada 6. Nah, kalau untuk membedakannya yang negeri kita aksirkan. Nah, itu ya. Terus 2001 negeri ada 15. Berarti lebih dari 14, satu langkah sini. Kita garis, kalian pakai mistar ya. Kalau coba di buku tulisnya pakai mistar. Yang swastanya ada 7, lebih dikit dari 6. Nah, seperti ini. Yang swastanya kita arsir. Lanjut ke 2002, negeri ada 14. Ada 14. Swastanya ada 4. Nah, ini diarsir. 2003 negerinya ada 10. Ambil 2003 ada 10. Swastanya ada 5. Lebihkan sedikit dari 4. Nah, ini negerinya kita arsir. Nah, buat di sini jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa di sini dibuat tahun. Terus buat keterangan bahwa yang diarsir itu negeri, yang kosong itu swasta. Nah, gitu ya. Nah, demikianlah untuk penjelasan hari ini, yaitu tentang penyajian dalam bentuk tabel dan statistika. Ya, kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.